kita ada kesamaan. Kristen dan kita mengakui Nabi Isa atau Jesus Christ atau Yesus Kristus itu memang dirofa secara fisik. Tapi bedanya, kalau pada saat Yesus disalibkan menurut keyakinan Kristen dan mati 3 hari kemudian bangkit lagi, kemudian setelah 40 hari baru dirofa. Kalau keyakinan Muslim tidak begitu. Ketika beliau dikejar-kejar oleh Bani Israel, kemudian Allah langsung mengangkatnya, tidak melalui kematian dan tidak melalui kebangkitan. Nah, apakah betul keyakinan mereka kebangkitan itu ada? Ini agak aneh, makanya saya bawakan dokumen. Kebiasaan saya kalau saya menjelaskan itu pakai dokumen. Saya nggak mau bercerita seperti orang mendengar dongeng, saya nggak mau. Tapi itu teksnya Yunani dan Aramaik. Dia mengatakan Yesus disalib. Talmud Yahudi yang nyalib Yesus saja mengatakan Yesus itu disalib. Jadi tidak ada fakta sejarah manapun juga yang mengatakan Yesus tidak disalib. Karena ini fakta. Bahkan tanpa membaca Alkitab pun kita bisa menentukan penyaliban itu terjadi pada masa siapa, siapa kaisarnya, siapakah wali negerinya, kapan Yesus disalib, kira-kira ancang-ancang tahunnya tahun berapa, bulan berapa, cara matinya itu pasti disalib, tidak dengan cara yang lain. Sebut satu contoh misalnya, seorang selain Yosefus. Oke, balik lagi sama gua pertama di channel Intermittent cuy. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan membahas satu video dari seorang ustadz yang sangat terkenal. Dia merupakan seorang dokter. Jadi dia adalah seorang dokter dan seorang pakar kristologi katanya teman-teman. Jadi videonya ini berkaitan dengan masalah kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya. Dan dia juga menuduhkan bahwa kitab Matius itu adalah hayalan. Jadi apa yang dituliskan oleh Matius itu isinya semua adalah hayalan dari Matius teman-teman, katanya seperti itu. Dan kita juga akan melihat bagaimana tanggapan atau jawaban dari Pak Bambang atau Dr. Bambang Nursena dalam video kali ini teman-teman. Oke, kita cek dulu video dari ustadznya berikut ini teman-teman. Wa maqataluhu artinya itu mereka sebetulnya tidak membunuhnya. Itu secara umum. Membunuh berarti prosesnya kematian fisik. Kematian fisik, bukan kematian rohani. Bukan kematian hati, tapi kematian fisik. Ada beleger, tahu gak saya ngomong geleger, tahu ya? Ada manusia yang terbunuh, betul-betul terbunuh, mati secara fisik. Ini secara umum. Kemudian dikhususkan lagi, wa ma shalabuhu, dan mereka tidak menyalibnya. Jadi khusus, kalau diterjemahkan begini, mereka tidak membunuhnya dan juga tidak membunuh dengan cara disalib. Jadi ini lebih konkret. Tapi ada orang yang betul-betul memahami ayat ini agak berbeda. Kenapa? Ada yang mengatakan memang yang terbunuh itu Isa, tapi kemudian tidak mati, tapi hanya pingsan. Nah, ini keyakinan orang agama sesat itu Ahmadiyah. Nah, itu meyakini bahwa Isa itu memang disalib, tetapi tidak mati, hanya pingsan. Nah, ini tidak benar. Ini Quran membantah itu. Wa maqtaluhu, mereka tidak membunuhnya secara umum, apalagi membunuh dengan cara disalibkan. Kemudian Allah mengatakan apa? Walakin syubbiha lahum, tetapi Allah telah menyerupakan dia kepada mereka. Berarti ada orang lain yang disalibkan dan yang terbunuh di kayu salib. Nah, disinilah ada meeting point keyakinan kita antara Muslim, Yahudi, dan Kristen. Keyakinannya apa? Memang ada orang yang disalib, memang ada. Ada peristiwa sejarah penyalipan, ada orang yang disalibkan itu dan mati. Tapi mengenai siapa yang disalibkan, nah itu detailnya berbeda. Jadi di dalam Quran ini memberikan informasi ada orang yang disalibkan itu dan mati, betul-betul mati. Kalau menurut keyakinan Yahudi, dia yang disalibkan itu bukan Al-Masih. Jadi mereka mengatakan kalau yang disalibkan itu memang bukan Al-Masih, tapi mereka
mengakui bahwa itu Isa. Tapi di Isa bukan Al-Masih yang betul, tapi Al-Masih yang palsu. Makanya dia berkeyakinan dia yang disalibkan itu bukan Al-Masih. Yang kedua, keyakinan Islam. Dia yang disalibkan itu bukan Isa Al-Masih, tapi orang lain. Keyakinan Kristen, dia yang disalibkan itu Isa Al-Masih. Nah, detailnya ini beda. Siapa yang disalibkan berbeda. Nah, itulah keunikan tiga agama ini. Kemudian Allah melanjutkan, wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min. Dan sesungguhnya orang-orang yang berikhtilaf, berbeda pendapat mengenai peristiwa penyaliban itu, benar-benar dalam keraguan. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh-dhann. Tidak ada bagi mereka pengetahuan kecuali hanya merupakan prasangka. Kemudian Allah mengatakan, wa ma qataluhu yaqina. Dan mereka sebetulnya benar-benar tidak membunuh secara yakin. Jadi inilah penjelasan Quran. Kemudian dilanjutkan begini, barrafa'ahullahu ilaih, tetapi Allah telah merofaknya kepadanya. Allah telah merofaknya kepadanya. Ini perselisihan juga. Ada yang mengatakan rofa itu artinya dia diangkat, tapi diangkat derajatnya. Tapi kalau saya ditanya apakah betul ini diangkat derajatnya, tidak benar. Ini tidak diangkat derajatnya. Kalau diangkat derajatnya itu maknanya makna rohani. Sementara ayat sebelumnya itu maknanya fisik, mati secara fisik. Maka di sini diangkat juga secara fisik. Jadi tidak mungkin bertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Kalau ayat yang sebelumnya, inna qatalal masih, kami telah membunuh al-masih, itu secara fisik. Maka Allah membantah, merofaknya itu pasti merofak, mengangkat secara fisik. Nah, hari ini kalau tidak salah ini namanya hari kenaikan Isa Al-Masih. Ini sebetulnya kita ada kesamaan. Kristen dan kita mengakui Nabi Isa atau Jesus Christ atau Yesus Kristus itu memang dirofak secara fisik. Tapi bedanya, kalau pada saat Yesus disalibkan menurut keyakinan Kristen dan mati 3 hari kemudian bangkit lagi, kemudian setelah 40 hari baru dirofak. Kalau keyakinan Muslim tidak begitu. Ketika beliau dikejar-kejar oleh Bani Israel, kemudian Allah langsung mengangkatnya, tidak melalui kematian dan tidak melalui kebangkitan. Nah, apakah betul keyakinan mereka kebangkitan itu ada? Ini agak aneh, makanya saya bawakan dokumen. Kebiasaan saya kalau saya menjelaskan itu pakai dokumen. Saya nggak mau bercerita seperti orang mendengar dongeng, saya nggak mau. Supaya apa? Kita cerdas, iman yang bernalar, dan dokumennya ada bisa dicek. Di sini peristiwa mengenai kebangkitan itu sebetulnya tidak valid, tidak betul-betul terjadi, tidak betul-betul terjadi. Kenapa? Karena mengenai kebangkitan itu sebetulnya seharusnya tercatat dalam semua Injil, tapi ternyata hanya tercantum dalam Injil Matius saja. Injil Markus tidak memuat, Injil Lukas tidak memuat, Injil Yohanes juga tidak memuat. Yang memuat hanya Injil Matius saja. Nah, pada pasal yang ke-27, sebentar saya mau cari. Nah, di sini ada pernyataan begini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu, nah ini keyakinan orang Yahudi, jadi Nabi Isa itu dianggap penyesat. Si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Jadi memang ini sudah ada peristiwa besar. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan dia itu penyesat. Dan
Di situ ada peristiwa yang namanya kebangkitan menurut keyakinan Kristiani. Maka kemudian di sini ada ayat yang kedua dari pasal 28. Maka setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingkirnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke bumi, ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagian kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kemudian malaikat itu berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah, kemudian di sini ada ungkapan, dan pergilah dan katakanlah kepada muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Yesus kemudian bangkit dari kubur dan masuk ke kota Yerusalem, dan orang-orang kudus pun semua bangkit menuju ke kota Yerusalem. Jadi yang bangkit itu sebetulnya bukan hanya Yesus, tapi orang-orang kudus semua bangkit ke kota Yerusalem. Ini menurut catatan Injil Matius. Pertanyaannya sekarang, kalau Yesus bangkit dan orang-orang kudus bangkit ke Yerusalem, Yerusalem itu bukan kota seperti kota Sidoarjo, tapi kota seperti kota Jakarta. Yerusalem itu kota metropolitan. Kalau orang-orang kudus semua bangkit, kira-kira yang melihat satu orang, dua atau dua orang? Banyak orang. Tapi apakah betul keyakinan Kristen meyakini begitu? Tidak. Ini ayat ditafsirkan begini, yang bangkit secara fisik itu Yesus, tapi orang-orang kudus bangkit masuk Yerusalem itu metafora. Nah, ini kan berarti pilih-pilih begini, iya kan? Berarti ini penafsiran yang tidak konsisten. Apalagi catatan mengenai kebangkitan orang kudus masuk ke Yerusalem seharusnya tercatat dalam dokumen yang lain. Tetapi Markus tidak menyebut, Lukas tidak menyebut, Yohanes tidak menyebut. Sejarawan Yahudi abad pertama yakni Flavius Josephus juga tidak menyebut mengenai peristiwa itu. Tidak ada kebangkitan itu. Berarti ini hanya merupakan hayalan dari Matius saja. Berarti apa yang berkaitan dengan kebangkitan itu betul-betul dokumennya tidak valid. Hanya merupakan zon angan-angan saja. Dan sebagaimana Quran juga mengatakan begitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini Quran sudah mengatakan begitu. Mengatakan apa? Bahwa kita percaya adanya orang yang luar biasa, yakni Isa Al-Masih, tapi diyakini secara keliru. Dan ini kita harus luruskan, sebab jangan sampai kita menjadi korban mengutip ayat-ayat Quran seperti ini nanti diselewengkan. Oke, itu dia video dari Ustaz tadi, dan kita akan melihat bagaimana tanggapan atau jawaban dari Pak Pendeta Bambang Nursena. Ini dia videonya, Pems. Ya, pertama begini, secara historis, secara sejarah, dari abad pertama, ketiga, keempat, kelima, tidak pernah ada satupun data sejarah yang menyangkal tentang penyaliban. Jadi kira-kira seperti ini. Jangan mengaburkan antara tafsiran teologis sebuah kitab suci dengan data historis. Bahwa ada penyangkalan tentang penyaliban Yesus itu pernah terjadi pada kelompok yang namanya kelompok Gnostik. Tapi ini tidak pernah menyangkal dalam makna bahwa Yesus tidak disalib, tidak. Sebab orang Gnostik itu memahami bahwa Yesus itu tidak benar-benar jadi manusia. Dia itu hanya entitas yang bukan ilahi, bukan manusia, tetapi entitas intermediary being yang tidak benar-benar real. Makanya menyalibkan Yesus sama dengan menyalibkan bayangan. Jadi bagaimana mungkin bayangan disalib? Itulah yang mulai muncul di abad keempat misalnya dengan kisah Yohanes. Tapi ini bukan Yohanes Rasul yang nulisnya abad keempat. Tetapi justru menariknya semua data sejarah abad pertama, abad kedua justru tidak pernah menyangkal penyaliban. Dengan kata lain, tutuplah Alkitab itu. Gak usah dibaca Alkitab. Yesus disalib itu fakta sejarah.
Saya berikan contoh. Misalnya ini karya Yosefus. Yosefus itu menulis buku panjang sekali. Dia menulis tahun 95 Masehi. Atau 90 sampai tahun 95. Dan ini tidak percaya Yesus ya? Ini orang Yahudi. Dia sejarawan Yahudi. Pernah dia berkhianat pada bangsanya, dia dukung Roma. Makanya namanya dulunya Yosef ditambahi Flavius. Karena dari nama Kaisar Flavianus. Kemudian setelah bangsanya hancur, Bet Hamikdas, Baitul Maqdis, rumah suci Allah di Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus. Dia rupanya ada penyesalan. Lalu dia menebus penyesalannya itu dengan dia menulis buku Sejarah Kuno Bangsa Yahudi. Nah, inilah bukunya. Ini hanya salah satu dari buku jilid 18 dan 19. Ada kira-kira 20-an jilid. Itu tertulis di dalam bahasa Yunani dengan terjemahan bahasa Inggris, ya. Tapi juga ada yang terjemahan bahasa Arab, tapi itu teksnya Yunani dan Aramaik. Dia mengatakan Yesus disalib. Talmud Yahudi yang nyalib Yesus saja mengatakan Yesus itu disalib. Jadi tidak ada fakta sejarah manapun juga yang mengatakan Yesus tidak disalib. Karena ini fakta. Bahkan tanpa membaca Alkitab pun kita bisa menentukan penyalipan itu terjadi pada masa siapa, siapa kaisarnya, siapakah wali negerinya, kapan Yesus disalib, kira-kira ancang-ancang tahunnya tahun berapa, bulan berapa, cara matinya itu pasti disalib, tidak dengan cara yang lain. Sebut satu contoh misalnya. Seorang selain Yosefus, seorang ahli hukum Roma, dia menulis sekitar juga tahun 90-an, namanya Claudius Tacitus. Ahli hukum Roma sekaligus dia senator Roma. Dia menulis masa kapan Yesus disalib, itu pada zaman apa Yesus disalib. Tulisan ini aslinya dalam bahasa Latin. Dia mengatakan auctor nominis eius Christo. Kristus yang dari namanya itu istilah Kristen berasal, Tibero imperitate per procuratorem Pontium Pilatum supplicio adfectus erat. Kristus yang karena namanya itu muncul istilah Kristen telah disalibkan pada zaman Kaisar Tiberius di bawah prokurator kita, wali negeri kita, yaitu Pontius Pilatus. Jelas. Begitu juga Yosefus. Yosefus itu menulis dalam teks Ibrani Yunaninya, ya, itu jelas sekali dia menulis tentang penyalipan Yesus itu. Dia mengatakan apa? Cara matinya bagaimana? Disalib. Karena Yosefus mengatakan itu. Dia mengatakan begini, stauro epitettimikotos Pilato. Yang artinya apa? Pilatus telah mengeksekusinya dengan cara disalibkan. Jadi cara matinya disalib. Kemudian kapan dia disalib? Traktat Sanhedrin itu bagian dari kitab Talmud. Ini contohnya kitab Talmud, ya. Ada banyak traktat Sanhedrin, traktat Yoma, traktat Megillot Ta'anit. Pada traktat Sanhedrin 43a, dia mengatakan jelas bahwa Yesus itu matinya digantung BRF Pesah pada persiapan Paskah. Nah, Paskah yang dimaksud di sini bukan Paskah Kristen, tapi Paskah Yahudi, yaitu Paskah keluaran dari tanah Mesir yang dirayakan setiap malam tanggal 15 bulan Nisan, kira-kira bulan purnama Paskah Yahudi. Kira-kira kalau tahun Masehi kita kira-kira bulan Maret. Ini jelas kapan dia mati, siapa yang menyalib di bawah Pontius Pilatus, wali negeri Yudea sebagai jajahan Roma, kaisarnya namanya Tiberius, ya. Tercatat semua itu. Tercatat ya? Semua, dan tidak hanya itu. Misalnya ada lagi catatan Mara ben Serapion. Dia ini adalah filosof Stoa yang hidup di Syria pada saat itu. Dia membandingkan kematian Plato,
kematian Sokrates yang dicatat Plato seperti kematian Yesus. Dia raja orang Yahudi itu telah disalibkan. Hukumannya apa? Bangsa Yahudi terpencar-pencar di seluruh dunia setelah dia kalah perang. Itu nulisnya dekat dengan peristiwa. Jadi artinya hampir semua data sejarah mencatat itu. Ada lagi catatan seorang sejarawan, kira-kira agak akhir tuh tahun 170, namanya Lucianus dari Samosata. Dia mengatakan apa? Kaum Kristen itu seperti yang kamu tahu menyembah seorang sampai hari ini yang mengemukakan ritus baru dan disalib karena alasan itu. Itu semua lengkap dan memang di abad pertama seorang yang dianggap kriminal itu matinya disalib. Kalau dia warga negara Roman, matinya dipotong kepalanya. Karena waktu itu kan ada hukum yang disebut hukum yang berlaku bagi orang Roma. Itu namanya kira-kira ius Romanum. Paulus itu warga negara Roma, makanya sama-sama dianggap kriminal, bagi orang Yahudi matinya dipenggal. Tapi Yesus, Petrus, Andreas itu warga negara jajahan Roma. Berlaku hukum bagi bangsa-bangsa jajahan Roma. Ius Gentium matinya disalib gitu. Itu fakta sejarah. Tidak bisa dibatalkan hanya karena keyakinan teologis tentang Yesus nggak disalib, apalagi hanya tafsiran. Saya kira itu nggak bisa menutup penyaliban Yesus itu sama dengan Anda menutup matahari dengan sapu tangan. Nggak mungkin itu fakta sejarah. Tutuplah Alkitab, nggak usah dibaca Alkitab. Yesus itu disalib. Jadi penyaliban Yesus itu tidak tergantung Alkitab ada apa enggak. Tapi kalau Anda tanya untuk apa Yesus disalib, jawabannya di Alkitab. Makna penyaliban itu dalam Alkitab. Tapi fakta sejarah sepanjang abad nggak pernah ada yang meragukan penyaliban Yesus gitu. Oke, jadi mungkin sekian video kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.